Sydney, I'm going to remain off camera here because as you can see, there are the fire department here, fire trucks that are moving as well as other law enforcement vehicles, so I don't want to be in the way, but I'm just going to describe the scene to you right now. We are seeing a lot of law enforcement here on Pennsylvania Avenue, streets between 16th, 18th, and 17th Street all blocked off. We have Secret Service surrounding a perimeter line here. We can't get past this point, but as we've been reporting, DC police are responding to gunshots that were heard outside the White House. Ketidakpercayaan, konflik hingga krisis mulai menghantui pemerintahan Donald Trump. Aksi penembakan hari ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Donald tersebut. Memang, beberapa waktu ini marak terjadi aksi penembakan yang mengincar sang presiden. Meskipun belum bisa dipastikan apa motif penyerangan itu. Dugaan kuat mengarah pada aksi kekecewaan. Guncangan lainnya yang juga sempat menggegerkan pemerintahan Trump adalah mundurnya Tulsi Gabbard. Bosnya intelijen Amerika mundur di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Kemunduran Tulsi Gabbard membuat publik bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam internal kabinet Amerika? Banyak pihak mengendus adanya aroma keretakan, terutama terkait perang melawan Iran. Mundurnya Direktur Intelijen Amerika ini menambah daftar para pejabat kabinet Washington yang juga mengundurkan diri pada tahun 2026. Amerika juga dipaksa harus berhadapan dengan krisis yang menghantui dalam negeri. Ekonomi AS carut marut. Kerugian ekonomi mulai menjadi bahan perhitungan. Kejatuhan Amerika tampak semakin jelas. Sementara itu, ancaman Amerika, Iran justru sedang bersiap mengembangkan nuklir. Akankah Amerika Serikat mampu menghadapi krisis dalam negeri kali ini? Lalu, bagaimana cara Amerika menghadapi ancaman nuklir Iran? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Amerika Serikat saat Iran sudah siap menyerang sebagai berikut. Pecahnya konflik dalam negeri Amerika Serikat. Secret Service baru saja melakukan lockdown terhadap kompleks Gedung Putih. Puluhan tembakan yang dilepaskan di luar kantor Presiden Amerika Serikat menyebabkan Gedung Putih itu tutup sementara. Insiden itu terjadi ketika pelaku bersenjata mendekati pos pemeriksaan Secret Service. Ketika petugas akan mengamankannya, pelaku kemudian mengeluarkan senjata dari dalam tas dan melepaskan tembakan. Belum diketahui pasti apa motif dibalik penyerangan acak tersebut. Menurut informasi yang berbeda, pelaku diduga memiliki permasalahan mental. Meskipun belum ada dugaan kuat mengarah pada politik. Terdapat dugaan bahwa semua ini berawal dari ketidakpuasan pada pemerintahan. Organizations associated with the Muslim Brotherhood poses a fundamental threat to freedom and the foundational principles that underpin Western civilization. Islamist groups and individuals use this ideology for recruiting and financial support for terrorist groups and individuals around the world and to advance their political objectives of establishing an Islamist caliphate which governs based on Sharia. There are increasing examples of this in various European countries, and President Trump's designation of certain Muslim Brotherhood chapters as foreign terrorist organizations is a mechanism to secure Americans against this threat. In response to setbacks to their capabilities of conducting large-scale complex attacks, Islamist terrorist groups have shifted toward focusing on executing information operations to spread propaganda and inspire or enable individuals located in or with access to the West. U.S. counterterrorism efforts, primarily in Iraq, Somalia, Yemen, and Syria in 2025, were instrumental in removing key terrorist leaders and operatives, degrading the ability of Al-Qaeda and ISIS to quickly reconstitute its leadership. Krisis dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Trump nampaknya juga muncul di dalam kabinet. Tulsi Gabbard, bosnya intelijen Amerika ini dikabarkan baru saja mengundurkan diri dari posisi strategisnya. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan pada hari Jumat 22 Mei 2026.
Menurut isu yang beredar, Gabbard menyatakan bahwa pengunduran dirinya semata hanya karena suaminya yang sakit. Gabbard menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena ia ingin fokus mengurus suaminya. Namun publik curiga, ramai-ramai orang berspekulasi bahwa kemunduran tersebut erat kaitannya dengan pandangan politik yang berbeda. Gabbard dinilai terlalu frontal dalam menyuarakan keresahan dalam perang melawan Iran. Alasan menjaga keluarga dianggap tidak logis, apalagi ia menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional. Muncul dugaan bahwa Gabbard sebenarnya mendapatkan tekanan dari Gedung Putih. Gabbard dipaksa meninggalkan jabatan tersebut. Sifat keras kepala Gabbard juga disinyalir sebagai salah satu alasan Trump mendepaknya dari kabinet. Kebijakan Donald Trump yang agresif cenderung tidak cocok dengan Gabbard. Salah satu momen yang paling membuat situasi memanas adalah ketika Trump mengumpulkan anggota kabinetnya untuk hadir membahas penyerangan ke Iran. Tak hanya sekali, Gabbard bahkan sempat beda pendapat tentang sikap nuklir Iran. Ia menolak mendukung Trump yang menggunakan narasi nuklir Iran sebagai klaim untuk memulai peperangan. Gabbard menentang narasi Trump mengenai perang tersebut. Isu mengenai keretakan ini nampaknya bukanlah sekedar kabar angin belaka. Trump juga sempat menolak laporan intelijen yang diberikan oleh Gabbard. "Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan," ujar Trump. Kemunduran Tulsi Gabbard menambah daftar panjang Menteri Donald Trump yang mengundurkan diri. Bulan lalu pada April 2026, Menteri Tenaga Kerja Amerika, Lori Chef-Dremer resmi mengundurkan diri. Pengunduran ini juga dibarengi dengan mantan Jaksa Agung Pam Bondi yang juga dipecat. Pada bulan Maret, Kepala Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga dipecat dari jabatannya. Posisi kosong tersebut akan menjadi alarm bahaya bagi Amerika Serikat. Intelijen Nasional memiliki posisi penting untuk mengkoordinasikan informasi harian dari 18 badan intelijen Amerika. Stabilitas Amerika bisa saja terancam akibat kekosongan tersebut. Perang yang berkecamuk berpotensi membahayakan posisi Amerika. Donald Trump dikabarkan memang sengaja bersih-bersih kabinet. Mereka yang setuju dengan kebijakan Trump akan dibersihkan dari kabinetnya. Demi mengatasi kekacauan tersebut, Donald Trump kemudian mengutus wakilnya, Aaron Lucas, sebagai Direktur Intelijen sementara. Keributan terhadap perang Iran nampaknya tidak hanya terjadi dalam jajaran kabinet. Aksi demonstrasi masih menghiasi jalanan kota-kota di Amerika Serikat. Misalnya saja, pada awal Mei lalu, muncul demonstrasi yang berkaitan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day. Dengan mengusung tema Workers Over Billionaires atau pekerja di atas miliarder yang diselenggarakan oleh May Day Strong, jutaan pekerja imigran hingga kalangan pelajar menyerukan satu slogan, "No school, no work, no shopping," untuk memprotes kebijakan ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan kaum borjuis. Para pekerja hidup dengan penderitaan sehingga alih-alih mendapatkan hidup dengan layak, para pekerja ini malah hidup dalam penderitaan. Titik aksi dan demonstrasi nasional juga menyebar di beberapa tempat seperti New York City, Los Angeles, San Francisco, hingga Washington DC. Diperkirakan jika aksi tersebut menyebar lebih dari 3.000 titik. Terdapat beberapa poin penting yang diangkat dalam demonstrasi tersebut. Para demonstran melakukan penuntutan terhadap pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya, agar para pekerja ini dapat diutamakan. Di kalangan imigran muncul penolakan keras terhadap deportasi dan penegakan hukum oleh Immigration and Customs Enforcement. Donald Trump memang dikenal sangat keras terhadap kebijakan mengenai imigran. Trump tak segan-segan menyingkirkan para imigran yang tinggal di Amerika Serikat. Masyarakat juga menuntut penentangan terhadap perang yang tak berujung. Konflik Amerika dengan Iran tidak menunjukkan akan berakhir. Publik menuntut pengeluaran militer yang dianggap berlebihan. Publik Amerika menuntut agar dana publik dialokasikan sepenuhnya demi kepentingan pendidikan dan pekerjaan, bukan hanya demi hal-hal yang berbau militeristik dan penindasan. Hal ini sangat wajar mengingat konflik dengan Iran telah membuat Amerika kolaps. Kerugian akibat peperangan ditaksir mencapai angka triliunan rupiah, sehingga memukul sektor lain di Amerika. Krisis besar menghantui Amerika Serikat. Selain dari bayangan krisis internal dan demonstrasi Iran, muncul satu masalah lain yang tak kalah penting. Krisis besar menghantui Amerika Serikat.
Yield obligasi Amerika mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Yield obligasi Amerika dengan tenor 30 tahun diperkirakan mengalami pelonjakan hingga menyentuh kisaran 5,18%. Angka tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Yield acuan tenor 10 tahun juga sempat menyentuh level 4,68% sebelum akhirnya bergerak stabil di angka 4,56%. Kenaikan ini menggambarkan bagaimana tingkat kekhawatiran investor terhadap risiko terjadinya inflasi. Our CBS News poll out this morning says that 7 in 10 Americans say they are frustrated or even angry with the administration's approach to the economy. 2/3 say Trump's policies are making the economy worse, at least in the short term, and only 27% say they approve of his handling of inflation. That marks a new low for the president in our CBS News poll. Peningkatan ini terjadi akibat lonjakan harga energi akibat konflik dengan Iran. Kondisi tersebut memicu aksi jual obligasi dan mengubah ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter Federal Reserve. Kekhawatiran ini juga terjadi bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed akan kembali menaikkan atau menahan suku bunga. Kebijakan ini dinilai akan memicu terjadi inflasi yang semakin parah di Amerika. Krisis semakin jelas menghantui Amerika Serikat. Ketidakpastian kebijakan membuat banyak perusahaan menahan diri. Diperkirakan jika angka ketidakpastian ini mencapai lebih dari 100 poin sejak sebelum kemenangan Trump pada tahun 2025. Alih-alih dapat tumbuh lebih tinggi, angka kenaikan ekonomi Amerika seharusnya bisa lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa salah kebijakan Trump membuat Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi. Pada sektor rekor hutang rumah tangga Amerika mencapai angka 18,8 triliun dolar Amerika. Muncul juga isu mengenai perlambatan sektor kerja dan peringatan mengenai beberapa negara bagian yang alami resesi. Meskipun itu merupakan isu lama, namun permasalahan resesi tersebut menyebabkan masalah serius di Amerika. Tantangan ini membuat tingginya inflasi dan turut melemahkan nilai tukar mata uang global. Dapatkan 8 pieces celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ancaman nyata nuklir Iran yang siap hantam Washington. Kondisi perang Amerika dengan Iran juga nampaknya tak semakin membaik. Negosiasi memanas dan mengalami kebuntuan. Negosiator Iran sempat membeberkan ancaman kepada Trump. Angkatan bersenjata kami telah membangun kembali diri mereka sendiri selama gencatan senjata sedemikian rupa, ujar Muhammad Bagher Ghalibaf. Ia juga menyampaikan bahwa Iran akan memberikan perlawanan keras jika Presiden Donald Trump memilih untuk melanjutkan perang. Amerika akan merasakan hal pahit jika tetap melanjutkan peperangan tersebut. Negosiasi dengan Iran terlalu alot sehingga membuat ketegangan semakin ketat. Donald Trump juga sedang mempertimbangkan akan melakukan serangan militer jika negosiasi tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya. Potensi buntunya perundingan nampak semakin jelas. Trump bahkan sampai melewatkan pernikahan anak sulungnya. Ia harus bersiaga di Gedung Putih jika sewaktu-waktu perang meletus lagi. Iran mengancam jika perang kali ini tidak hanya akan menargetkan sekutu Amerika, melainkan juga tentara Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat takut jika Iran akan mengembangkan nuklirnya. Apalagi negara ini memiliki kandungan uranium diperkaya hingga 60%. Pihak Iran mengancam akan meningkatkan cadangan uranium diperkaya hingga 90%. Angka ini sudah cukup untuk membuat 11 bom nuklir bagi Iran. Respon menarik datang dari Rusia yang siap membantu Iran mengembangkan uranium diperkaya tersebut. Rusia dan Iran memang sejak lama sudah bekerja sama untuk pengembangan
pengembangan program uranium. Hanya saja peperangan yang terjadi membuat program tersebut sempat terhenti. Ketika ramai mengenai uranium diperkaya Iran yang ingin disita sepihak oleh Amerika. Rusia menawarkan diri untuk mengelola cadangan uranium diperkaya tersebut. Namun Amerika justru menolak mentah-mentah usulan tersebut. Sejak awal, Amerika memang menargetkan cadangan uranium diperkaya Iran untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan tersebut merupakan janji dari Israel yang memang menawarkan cadangan tersebut kepada Amerika. Sebagai imbalan baliknya, Amerika akan memberikan dukungan kepada Israel untuk menyerang Iran. Hal ini yang akhir-akhir ini menyebabkan konflik antar keduanya. Amerika memilih jalur damai dengan Iran. Trump lebih menyetujui jalur negosiasi dengan Iran, namun Israel justru memilih pandangan lain. Israel melihat ancaman nuklir sebagai salah satu ancaman serius terhadap negaranya, sehingga prioritas utama Netanyahu adalah menyerang Iran sampai uranium diperkaya dapat diambil secara sepihak. Upaya pengambilan uranium diperkaya memang sempat muncul di Israel, meskipun tidak jelas bagaimana langkah-langkah tersebut akan direalisasikan. Ketegangan antara Amerika dan Israel memicu perdebatan keras. Melalui sambungan telepon, Trump dan Netanyahu nampak bertengkar. Keputusasaan mulai tampak dari kedua pemimpin ini. Belum lagi isu mengenai krisis rudal Amerika yang kembali terjadi pada negara tersebut. Di saat kedua negara ini sedang berselisih, Iran sedang mengembangkan rudal nuklirnya. Korea Utara juga sempat menawarkan program pengembangan nuklir kepada Iran. Negara yang sudah berpengalaman membuat rudal nuklir tersebut sanggup membuat rudal hingga mencapai Washington. Ini bukanlah ancaman belaka, namun bisa menjadi pertanda serius bagi kehancuran Amerika. Negara pemansam tersebut tidak hanya menghadapi krisis dari dalam, melainkan juga krisis di luar negaranya. Jika hal ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin Amerika akan hancur sepenuhnya. Sandal kodok dari brand Pose yang sangat nyaman digunakan, cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan kekacauan Amerika Serikat saat Iran sudah siap menyerang. Akankah Amerika kali ini benar-benar runtuh? Lalu, bagaimana cara Amerika mengatasi konflik tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.